Pagi. Marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan memuja Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, telah mencapai penerangan sempurna oleh diri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Na antalike na sama damace, na pabatanang wiwarang pawisa, na wijati sojagati padeso, jaya tatito muceya papakam. Artinya, tidak di langit, tidak di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat bersembunyi dari akibat perbuatan jahatnya. Diambil dari Dhammapada 127. Selamat pagi, yang saya hormati pemimpin puja, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan Kalyanamita semuanya. Pada pagi hari ini kita merasa bahagia, kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Dan pada hari ini saya akan men-sharing Dhamma, yang Dhamma ajaran Sang Buddha dengan tema berdamai dengan Kama. Pertama-tama, saya ucapkan Sotihoto Namo Buddhaya. Dalam pertama kali saya bahas hukum karma dalam lingkup alam semesta. Dalam alam semesta, hukum karma, ajaran Buddha tentang semesta, jelaskan adanya sistem hukum yang berlaku secara global. Hukum ini terkondisi di 31 alam kehidupan. Dari kita memahaminya sebagai pancaniyama atau 5 hukum alam atau 5 tatanan. Antara lain kamaniyama yang artinya hukum timbal balik, hukum sebab akibat dari perbuatan. Yang kedua, utuniyama, hukum alam yang sifatnya fisik atau ilmu fisika gitu ya. Yang seperti contoh perubahan iklim atau cuaca dan sebagainya. Yang ketiga, bijaniyama, hukum biologis atau hukum biologi tentang seperti atau hukum genetik ya, tentang pewarisan genetik seorang atau makhluk hidup pada umumnya. Dan yang keempat, cita niyama, hukum kerja pikiran seperti proses kesadaran. Dan yang terakhir, dhamma niyama. Dhamma niyama adalah hukum yang universal absolut. Tentunya seperti hukum gravitasi. Karena itu penting dipahami bahwa hukum karma
yang berlaku bukan merupakan hukum tunggal, tapi hukum yang tetap terkait dengan pancaniyama tadi dan berlaku di alam samsara. Jadi hukum karma akan terus berlaku selama kita masih di alam samsara, yang artinya dari lahir, proses, tua dan mati, kembali lahir lagi, itu yang disebut alam samsara. Prinsip kerja karma, jadi sebelum membahas prinsip kerja karma, untuk kita terlepas dari karma, kita selama karma berlaku di alam samsara, untuk kita lepas dari karma, kita harus bisa mencapai pembebasan. Apa itu pembebasan? Nibbana. Hukum karma bukan penentu dari suatu kejadian atau fenomena. Semua tetap dipengaruhi oleh 4 hukum yang lain. Tetap panca niyama. Hukum karma sebab akibat, segala sesuatu yang terjadi tidak akan muncul begitu saja, pasti ada suatu sebab. Dan yang disebut hukum karma adalah, saya jelaskan lebih dulu, kama atau karma, itu sama. Kalau kama itu bahasa Pali, karma bahasa Sanskerta, yang artinya perbuatan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai karma jika diawali dengan cetana atau niat. Nah, niat itu ada 2, niat baik dan niat buruk. Dan cetana baik kita akan melakukan karma baik. Dan cetana yang buruk kita awali dengan cetana yang buruk, hasilnya juga kita akan berbuat karma buruk. Sepanjang kita bisa berpikir seperti itu, kita akan menyadari di karma apa yang kita lakukan. Asal kita menyadari, kita menanamkan cetana kita, jauhkan dari loba, dosa, moha. Supaya apa? Terkondisi muncul karma baik. Loba, dosa, moha. Yakin semua sudah mengerti ya, loba, dosa, moha ya. Jadi sebab akibat ini selain panca niyama juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berpengaruh pada suatu fenomena atau kejadian. Seperti misalnya kita, ini ilustrasinya bibit mangga ya. Kita menanam mangga, kan tidak begitu saja muncul jadi buah. Jadi ada situasi kondisi yang diperlukan untuk membuat bibit itu berbunga dan berbuah. Jadi kita tanam, akan muncul pohon kecil. Itu kan kita perlu pupuk, air, juga angin ya, mungkin akan tumbuh menjadi bunga, dipupuk-pupuk dan lain-lain jadi buah. Nah, buah itulah yang kita sebut buah kama tadi. Seperti itulah cara kerja kama. Situasi dan kondisi di luar itu, seperti tadi pemupukan, angin, nyiraman itu sesuatu yang terjadi di luar, situasi dan kondisi yang mendukung. Jadi hukum karma, cara kerjanya, prinsipnya, hukum karma adalah hukum sebab akibat yang tidak muncul begitu saja tanpa suatu sebab. Tapi seperti saya jelaskan lagi, sebab tidak hanya sebab begitu saja, perlu adanya situasi dan kondisi yang bisa memunculkan buah karma. Jadi seperti contoh saya bisa ilustrasikan ya, suatu kejadian yang mungkin ini juga pernah terjadi ya. Seorang, andai kata si A ini ya, dia sudah berencana besok akan pergi dengan pesawat pagi, pesawat pertama. Tapi di malam hari si A itu harus mengantarkan saudaranya atau keluarganya yang sedang sakit dan ke rumah sakit. Sehingga pulang tengah malam,
Dan di pagi harinya si A ini terlambat bangun. Dan dengan tergesa-gesa berangkat ke airport, ke bandara. Dalam perjalanan ke bandara yang sedang macet karena ternyata ada kecelakaan. Mungkin ada truk terguling atau kecelakaan. Pokoknya terhambat. Sehingga sampai di bandara pesawat sudah berangkat. A ditinggal. Itu seolah-olah itu karma buruk ya. Kita dengan kejadian seperti itu terasa si A ini mengalami buah karma buruk. Dan pada akhirnya si A kembali ke rumah pulang. Sore hari mendengar berita pesawat yang akan ditumpangi si A ini mengalami kecelakaan. Kecelakaan di udara. Semua penumpang meninggal ya, tidak ditemukan. Nah ini apakah tetap disebut karma buruk? Ini karma baik buat si A ya, karma baik. Oleh karena itu yang disebut suatu karma ini berbuah tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi tidak bisa kita memutuskan suatu karma itu baik atau buruk. Kita tetap melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Jadi hukum karma bekerja sesuai sebab akibat setiap kenyataan. Jadi apa manfaat dan pengertian hukum karma? Yang pertama, setiap akibat pasti ada sebabnya. Dan setiap sebab pasti ada akibatnya. Itu yang dinamakan hukum karma. Dalam situasi yang tepat, buah karma akan berbuah. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang mengerti ya, sebaiknya kita tetap memikirkan cetana yang baik. Jangan kita memikirkan cetana yang buruk supaya tidak berbuah penderitaan. Jadi yang kedua, proses dalam hukum karma memerlukan waktu, juga situasi dan kondisi yang akan memunculkan buah karma tersebut. Kita juga memikirkan bahwa dalam fenomena apapun tidak ada sesuatu yang abadi. Kita mengenal adanya hukum anicca. Demikian dalam karma. Semua hal, semua perbuatan pasti tidak ada yang abadi. Semua anicca. Semua yang terkondisi pada akhirnya akan musnah ya. Begitu. Dalam alam samsara ini, selain loba dosa moha yang mengkondisikan tanha dan upadana selalu terjadi dalam alam samsara. Gimana caranya kita menekan, kita menghilangkan kalau bisa ya tanha dan upadana tersebut. Tanha adalah nafsu indriawi dan kemelekatan. Itu adalah awal dari semua duka, munculnya duka. Dari penjelasan karma yang saya jelaskan, sekarang kita lebih mengerti artinya kamawipaka, buah karma. Kamawipaka, sesuatu yang kita lakukan dengan cetana baik, pasti akan berbuah kebahagiaan. Dan cetana yang jelek, jahat, akan berbuah penderitaan. Itu makna dari sebuah kamawipaka. Sekarang semua tergantung dari kita memahami hukum karma. Bahwa sesuatu yang kita tanam pada akhirnya akan kembali kepada kita. Dan kita tidak akan menuai buah karma yang bukan menjadi bagian kita. Dari inti ajaran Sang Buddha, kita akan menuai apapun yang kita tanam, pasti itu akan kita tuai. Contoh ilustrasinya adalah kisah Gotami. Kisah Gotami adalah seorang umat yang mempunyai seorang anak sangat disayangi. Dan
anak ini meninggal dunia. Nah, itu membuat dia sangat syok. Dia memikirkan itu karma buruk pasti ya. Dia menuai karma buruk. Tapi efeknya dengan dia ditinggal anaknya, dia mendekatkan diri kepada Dhamma, kepada Sang Buddha, dengan menerima ajaran-ajaran Sang Buddha, sehingga pada akhirnya kisah Gotami bisa mencapai tingkat kesucian. Itu karma baik. Jadi semua tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi kondisi ya. Bagaimana karma itu bisa berbuah. Karma wipaka, sekali lagi saya ulang ya, kita mengetahui dengan jelas sesuatu perbuatan dikatakan sebagai karma kalau diniati dengan cetana ya. Cetana baik dan cetana buruk. Itu sangat harus diingat, sadari kita melakukan sesuatu dengan kesadaran. Jadi dengan seperti kisah Gotami tadi, seolah-olah anaknya meninggal itu adalah kejadian sangat-sangat buruk, karma buruk yang berbuah. Tapi sebagai akibatnya apa? Dia bisa mendekatkan diri dengan Sang Buddha. Dia mengajarkan kepada kisah Gotami ya. Dan hasilnya dia mencapai tingkat kesucian. Sekali lagi, buah karma itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tapi ada juga yang netral. Itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi. Sejauh kita bisa melakukan pendekatan dan menjauhkan diri dari hal buruk, kita bisa menanamkan kebijaksanaan dalam diri kita. Yang mana pasti dengan kebijaksanaan yang tumbuh, kita akan semakin mampu untuk berpikir lebih jauh. Kita lebih terbuka dalam berpikir. Dan demikian kita, antara lain kita banyak belajar Dhamma yang akan meningkatkan spiritual kita. Itu ya. Jadi sebaiknya marilah kita mengarahkan cetana-cetana sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Ajaran utama Sang Buddha. Semua udah tahu ya jalan mulia berunsur 8 ya. Yang pertama adalah pandangan benar. Kenapa yang pertama pandangan benar? Karena awal kita pasti berpikir. Dengan berpikir kita punya suatu konklusi. Saya mempunyai pandangan terhadap suatu hal. Kalau pandangan itu benar, pasti efek lainnya menjadi benar. Jadi maka dari itu, selain kita jauhkan dari loba dosa moha, kita harus tetap mengutamakan jalan mulia berunsur 8. Dan demikian kita terhindar dari karma-karma buruk walaupun tidak sengaja kita lakukan. Balik ke karma ya. Terbentuknya karma ini adalah dari alam samsara tadi. Itu terpengaruh dengan adanya pancakanda, 5 agregat yang membentuk kehidupan kita. Pancakanda itu terdiri dari 2, nama dan rupa. Rupa adalah badan jasmani kita. Sedangkan nama itu adalah dari batin kita. Pancakanda 5 agregat ya, yang rupa kita anggap jasmani, sedang yang keempat wedana, dana adalah perasaan, semua dari batin kita. Kedua sanya itu pencerapan atau gambaran batin. Bagaimana kita menggambarkan penerimaan batin kita terhadap suatu fenomena.
Yang ketiga, sangkara. Sangkara adalah bentukan-bentukan pikiran. Bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan, itu yang membentuk sangkara. Dan yang terakhir adalah winyana, kesadaran. Kesadaran inilah yang tetap harus selalu kita prioritaskan ya, supaya kita sadar sepenuhnya bahwa kita hidup saat ini. Dan kita selalu terpengaruh oleh kehidupan lampau. Untuk saat ini kenapa kita tetap harus sadar? Supaya kita tetap berkesadaran dengan memunculkan cetana-cetana yang positif. Kalau cetana positif pasti kita akan menuai karma baik. Jadi apa maksudnya berdamai dengan karma? Sesuai dengan tema hari ini, berdamai dengan karma. Maksudnya apa? Berdamai dengan karma itu bukan artinya kita pasrah pada karma. Jadi tanpa usaha, terserah karma mau bicara apa. Kan seolah-olah karma itu adalah penentu. Padahal semua tergantung dari diri kita. Penentu adalah diri kita. Kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Ya, aku adalah pemilik karmaku sendiri. Terwarisi oleh karmaku sendiri. Itu mungkin sering kita baca ya. Abhinha pacangwekana pata. Itu saya sarankan untuk tetap kita membaca dan mengerti. Jadi artinya berdamai dengan karma bukan artinya kita pasrah dan berhenti berusaha. Tetap kita berusaha, tetap kita perlukan apapun yang kita lakukan tetap merupakan suatu usaha yang dilakukan. Dan satu lagi, berdamai dengan karma, kita menerima bahwa hidup ini adalah proses sebab akibat. Jika saat ini kita hidup menderita, jangan hanya mengeluh kenapa kita menderita. Pasti akibat ini ada sebabnya. Sebab kita menderita mungkin di kehidupan lampau. Kehidupan lampau bukan artinya kehidupan yang dulu. Seminggu, sehari yang lalu, itu juga sudah dikatakan kehidupan lampau. Nah, makanya kita harus terus menyadari bahwa kita tidak perlu menyesali kehidupan lampau. Yang terpenting pada saat ini bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas diri. Salah satunya dengan berpikir positif, tekad yang positif. Itu sudah termasuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi jangan selalu menyalahkan keadaan. Kehidupan lampau saya tidak ngerti dhamma, saya begini, saya begini. Nah, banyak hal yang menjadi alasan ya. Hidup saya sekarang susah karena dulu saya gini begitu. Itu semua kondisi menciptakan seperti itu. Jadi tidak perlu kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Siapa itu yang salah? Begitu. Jadi yang terpenting seperti saya bilang, kita fokus pada kehidupan saat ini. Dan berhenti mengutuki kehidupan masa lampau. Sebagai gambaran di kehidupan kita saat ini, kita berlaku baik, banyak cetana baik, banyak menanam karma baik. Dipastikan kehidupan kita berikutnya, pasti kebaikan yang akan kita peroleh. Jadi segala sesuatu memang semua tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap. Itu akan kehidupan kita saat ini, itu sebagai gambaran kehidupan kita yang lampau. Kalau kita saat ini banyak menderita, itu yang perlu dipikirkan apa yang saya lakukan dulu, jangan sampai terulang di kehidupan saat ini. Supaya apa? Di kehidupan yang akan datang kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan lagi mendapatkan penderitaan.
sudah kapok ya. Demikian kalau digambarkan lagi, kita sebaiknya melatih cara berpikir kita seperti tadi pertama dengan jalan mulia berunsur 8. Itu yang akan membawa kita kepada pencerahan. Kalau kita sudah hidup cerah, kita terbebas dari samsara, itu tujuan utama kita sebagai umat Buddha. Kita mencapai nibbana. Bukan tidak mungkin loh sebagai umat biasa kita mencapai nibbana. Semua kita lakukan. Sang Buddha sudah memberikan dhamma yang begitu indah. Tinggal kita bisa menerima dan bisa mempraktekkan atau tidak. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan karma. Sedikit-sedikit ada nggak enak menyalahkan karma. Sudah karmamu memang, gitu. Seolah-olah itu adalah hukuman. Dan karma itu kan bukan hukuman. Itu hukum sebab akibat. Maka dari itu setelah kita mengenal dan kita mengetahui cara bekerjanya karma, nah bagaimana kita mengantisipasi diri dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hasilnya tidak akan lari kemana. Bagai roda pedati yang akan mengikuti jalannya pedati, bayang-bayangnya akan mengikuti terus. Itulah contoh karma. Mungkin kita kadang terpengaruh dari ini ya, teman atau apa, itu karma jelek, karma burukmu itu hukuman buat kamu. Ya, memang kita beda prinsip ya dengan tetangga. Kita berprinsip hukum karma, kita meyakini hukum karma adalah hukum perbuatan kita ini. Hukum sebab akibat yang membuat kita pada posisi kita saat ini. Maka itu ada baiknya semua hal kita kembalikan lagi pada jalan mulia berunsur 8. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit jalan mulia berunsur 8 ya. Yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar ini dalam arti kita memulai sesuatu dengan pandangan yang positif. Supaya apa? Supaya langkah kita juga menjadi benar. Jika kita belum memulai sudah berpandangan negatif, pasti semuanya akan banyak hal-hal negatif yang akan kita dapat. Yang kedua, pikiran benar. Setelah kita memandang ya, kita mulai berpikir, kita menentukan sesuatu. Nah, di situ dengan berpikiran benar, apapun yang menjadi ucapan pasti jadi benar, terucap dengan benar. Itu yang ketiga ya, ucapan benar. Selanjutnya dengan pandangan, pikiran dan ucapan benar, perbuatan pun akan menjadi benar. Semua saling terkait. Seperti lingkaran ya, terkait semua dengan perbuatan benar. Dan kelima, penghidupan benar. Kembali lagi, semua pandangan benar, pasti apa yang kita lakukan menjadi benar, pandangan benar, penghidupan benar. Yang keenam, usaha benar. Kita menyadari lah, kita cepat akan sadar bahwa kita lakukan ini salah. Kalau dengan pandangan benar kita akan cepat mengetahui, dan usaha-usaha benar yang kita lakukan pasti membawa hasil yang positif juga. Yang ketujuh, perhatian benar. Dan yang kedelapan, konsentrasi benar. Dari jalan mulia unsur 8 ini, kita bisa memulai secepat mungkin dan dimanapun. Usahakan jalan mulia berunsur 8 kita pegang. Karena itu ajaran utama Sang Buddha yang terdapat dalam kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. Di mana kita tahu 4 kebenaran mulia ini diawali dengan duka.
Kita tahu hidup ini adalah duka. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang menjadi, ya banyak yang menyedihkan juga ya toh. Itulah dikatakan hidup adalah duka. 4 kebenaran mulia, hidup adalah duka. Terus yang kedua, sebab duka. Apa itu sebab duka? Itu ya semua kembali ke kita lagi. Sebab duka. Dalam alam samsara tentunya. Sebab duka tadi, kita kalau bisa mengakhiri duka. Apa akhir duka itu? Tercapainya nibbana. Dengan adanya kita sudah mencapai nibbana, tidak akan lagi kita lahir di alam samsara. Dan Sang Buddha memberikan jalan akhir duka itu enggak begitu saja kita dapatkan memang. Tapi ada jalan yang keempat, yaitu jalan menuju akhir duka. Apa itu jalan menuju akhir duka? Yaitu jalan mulia berunsur 8. Maka itu dari awal saya tegaskan bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menekankan jalan mulia berunsur 8. Karena itu membawa kita pada akhir duka untuk mencapai nibbana. Dengan pencapaian nibbana kita terbebas dari kama. Begitu, saya rasa demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan motivasi bagi kita untuk semua agar dapat melaksanakan dhamma, jadi praktek dhamma sesuai ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua senantiasa maju dalam praktek dhamma. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Soti hotu, namo buddhaya.